Indonesia menang 3-0. Tapi ada masalah besar. Free kick Tom Haye bikin dunia melongo. 3 gol, 3 poin. Puncak klasemen sementara. Kalau hanya melihat skor, mungkin banyak yang mengira timnas Indonesia menang dengan sangat mudah atas Timor Leste. Tapi kenyataannya, pertandingan ini sama sekali tidak semudah yang dibayangkan. Bahkan bisa dibilang, kemenangan 3-0 justru menyimpan sebuah peringatan besar untuk skuad Garuda. Karena di balik gol indah Tom Haye, di balik pesta kemenangan, dan di balik euforia para pendukung, masih ada pekerjaan rumah yang wajib diselesaikan John Hertman sebelum menghadapi Vietnam. Kalau tidak segera diperbaiki, kewapisan, Vietnam bisa menghukum Indonesia habis-habisan. Nah, apa saja momen paling menarik di balik kemenangan Garuda? Kita bahas satu persatu. Sejak sebelum kick-off, sebenarnya John Hertman sudah memberikan sinyal. Pelatih asal Inggris itu melakukan rotasi cukup besar. Beberapa pemain yang jarang tampil akhirnya diberi kesempatan sejak menit pertama. Beberapa nama di lini belakang juga langsung mendapatkan menit bermain. Sementara di lini tengah, sang otak permainan tetap tidak berubah. Tom Haye, Mark Klok, dan Ivar Jenner, 3 pemain yang menjadi pusat permainan Garuda. Rotasi ini memang masuk akal, karena jadwal yang padat membuat Indonesia harus menjaga kebugaran pemain utama. Namun, rotasi itu ternyata membawa konsekuensi yang tidak kecil. Peluit babak pertama dibunyikan. Indonesia langsung mengambil alih penguasaan bola. Serangan datang bergelombang. Peluang terus berdatangan. Tapi, ada satu masalah besar. Tidak ada satupun yang berbuah gol. Yang lebih mengejutkan lagi, Timor Leste bahkan harus bermain dengan 10 pemain sejak awal pertandingan setelah mendapatkan kartu merah. Harusnya ini menjadi keuntungan besar bagi Indonesia. Harusnya pertahanan lawan lebih mudah ditembus. Harusnya pesta gol sudah dimulai sejak babak pertama. Tapi kenyataannya, tidak. Indonesia justru terlihat kesulitan membongkar pertahanan lawan. Semakin menyerang, semakin buntu. Semakin menguasai bola, semakin sulit menemukan celah. Babak pertama pun ditutup dengan skor kacamata, 0-0. Dan jujur saja, permainan seperti ini tidak boleh terulang saat menghadapi Vietnam. Melihat timnya mulai kehilangan arah, John Hertman langsung bergerak cepat. Masuk babak kedua, satu persatu pemain kunci diturunkan. Sandy Walsh masuk, Shane Patinam tampil, Ragnar Oratmangun ikut meramaikan lini depan. Dan satu nama yang kembali membawa perubahan, Dani Tri Pamungkas. Pergantian itu langsung mengubah wajah permainan Indonesia. Tempo meningkat, serangan lebih hidup, aliran bola semakin cepat. Dan akhirnya, kebuntuan pun pecah. Berawal dari umpan matang Doni Tri Pamungkas, Shane Patinam sukses membawa Garuda unggul. Gol yang benar-benar melegakan. Karena setelah gol pertama itu, pertahanan Timor Leste mulai terbuka. Lalu, datanglah momen yang mungkin akan terus diputar berulang-ulang oleh pecinta sepak bola Indonesia. Tom Haye berdiri di depan bola. Semua mata tertuju kepadanya. Suasana stadion mendadak-hening. 1 langkah, 2 langkah, dan Durer. Bola meluncur deras menuju pojok atas gawang. Melengkung sempurna. Powernya apa? Akurasinya nyari tanpa cela. Kiper Timor Leste cuma bisa berdiri, tidak melompat, tidak bereaksi, hanya memandangi bola bersarang di gawangnya. Bahkan wasit yang sedang berjalan pun sempat terpaku menyaksikan keindahan tendangan bebas itu. Free kick seperti itu benar-benar level dunia. Konghitu. Kalau sudah masuk pojok atas seperti itu, rasanya siapapun kipernya bakal kesulitan menyelamatkan bola. Belum selesai sampai di situ. Indonesia kembali menambah gol. Kali ini melalui penyelesaian dingin dari Bir. Pemain muda berusia 19 tahun itu memanfaatkan assist Ragnar Oratmangun dan memastikan kemenangan Garuda menjadi 3-0. Gol tersebut juga membuat Bir sementara memimpin daftar top skor Piala AFF. 4 gol. Sebuah pencapaian luar biasa untuk pemain seusianya. Kalau terus konsisten, bukan tidak mungkin dia akan menjadi salah satu bintang terbesar turnamen ini. Meski menang 3 gol tanpa balas, Tom Haye justru memberikan komentar yang menarik.
Menurutnya, Timor Leste memberikan perlawanan yang jauh lebih sulit daripada yang diperkirakan banyak orang. Mereka bertahan dengan disiplin, bekerja keras, dan beberapa kali melancarkan serangan balik yang cukup berbahaya. Artinya, skor besar bukan berarti pertandingan berjalan mudah. Justru Indonesia harus bekerja ekstra keras untuk membuka pertahanan lawan. Komentar serupa juga datang dari John Hertman. Pelatih Garuda itu mengakui satu hal yang mungkin dirasakan seluruh penonton. Indonesia bermain buruk di babak pertama. Peluang memang banyak, tetapi penyelesaian akhirnya sangat mengecewakan. Beruntung perubahan di babak kedua berhasil mengubah keadaan. Kalau tidak, ceritanya mungkin akan sangat berbeda. Nah, disinilah letak pelajaran terbesarnya. Beberapa pemain yang mendapatkan kesempatan tampil ternyata belum mampu menunjukkan kualitas terbaiknya. Ada yang masih terlihat gugup, ada yang kurang berani mengambil keputusan. Bahkan ada peluang emas yang seharusnya hampir pasti menjadi gol, namun justru terbuang sia-sia. Ini tentu menjadi evaluasi penting, karena lawan berikutnya bukan lagi Timor Leste, melainkan Vietnam. Dan Vietnam tidak akan memberikan kesempatan kedua. Sedikit saja melakukan kesalahan, mereka siap menghukum. Kini Indonesia memang sudah mengoleksi 6 poin dan membuka peluang besar lolos ke semifinal. Tetapi ujian sesungguhnya baru akan dimulai. Vietnam menunggu pertandingan yang bukan sekadar perebutan 3 poin, melainkan pertarungan untuk menentukan siapa penguasa grup A. Kalau Indonesia mampu bermain seperti babak kedua, peluang menang tentu terbuka lebar. Namun jika kembali tampil seperti babak pertama, maka Garuda harus bersiap menghadapi tekanan luar biasa. Karena Vietnam jelas bukan tim yang akan menyanyiakan kelemahan lawan. Jadi menurut kalian, apakah John Hertman harus tetap mempertahankan rotasi pemain? Atau sudah saatnya menurunkan skuad terbaik sejak menit pertama saat menghadapi Vietnam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia. Karena pertandingan melawan Vietnam nanti bisa jadi menjadi laga paling panas sekaligus penentu siapa yang layak menjadi favorit juara Piala AFF tahun ini. Netizen yang dulu meremehkan sekarang auto diam. Kewapisan. Ada satu hal yang baru benar-benar disadari fans Timnas Indonesia setelah 2 pertandingan di Piala AFF. Kita akhirnya melihat versi terbaik Tom Hai. Dan sekarang, semua orang paham kenapa gelandang berusia 31 tahun itu dijuluki The Professor. Tenang saat ditekan, visi bermain yang luar biasa, mental baja, sampai eksekusi bola mati yang bikin lawan cuma bisa bengong. Gawat pisan, kualitasnya benar-benar beda level. Yang menarik, sekarang banyak fans Timnas mulai mengerti kenapa Bobotoh begitu mencintai Tom Hai selama membela Persib. Sementara itu, netizen yang dulu sibuk meremehkan keputusannya pindah ke Super League Indonesia, sekarang mulai kehilangan bahan buat nyinyir. Kong Hitu, pemain yang sempat dianggap sudah habis justru tampil seperti sedang memasuki masa emasnya. Karena di sepak bola selalu ada satu kalimat yang gak pernah gagal dibuktikan. Form is temporary, class is permanent. Kalau kalian perhatikan, ada satu hal yang terasa berbeda dari permainan Tom Hai di Piala AFF kali ini. Dia bermain dengan sangat sederhana, tapi justru kesederhanaan itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Main tenong, main cerdas, main menong. Benar-benar master class. Namun sebelum kita membahas performanya lebih jauh, kita flashback sedikit. Masih ingat saat Tom Hai memutuskan menerima pinangan Persib? Keputusan itu langsung mengundang gelombang komentar negatif. Banyak yang bilang karirnya selesai. Ada yang menganggap dia cuma mengejar uang. Bahkan ada yang yakin kualitasnya bakal turun karena bermain di Liga Indonesia. Ada-ada aja memang komentar netizen. Padahal memilih klub adalah hak setiap pemain profesional. Dan hari ini, semua komentar itu mulai dipatahkan satu persatu. Banyak orang lupa kalau Tom Hai sempat absen 4 pertandingan bersama Timnas karena hukuman FIFA usai laga panas melawan Irak. Ditambah usianya yang sudah menginjak 31 tahun, keraguan semakin besar. Banyak yang bertanya, masih sanggup nggak bermain penuh selama 90 menit? Masih kuat nggak mengatur tempo permainan Timnas? Jawabannya sekarang sudah terlihat jelas. Senggap. Bahkan lebih dari itu.
Justru kepindahannya ke Persib menjadi titik balik kebangkitan fisiknya. Di bawah latihan keras Boyan Hodak, Tom ditempa habis-habisan. Adaptasi cuaca Indonesia, peningkatan stamina, peningkatan intensitas permainan. Hasilnya, musim lalu dia hampir selalu bermain penuh selama 90 menit. Kalau dulu Tom sering kehabisan tenaga saat membela timnas, sekarang ceritanya berbeda. Dia bisa mengontrol permainan dari menit pertama sampai peluit panjang berbunyi. Iya kan, hasil latihan memang gak pernah bohong. Lalu datanglah Piala AFF. Dan semua hasil kerja keras itu langsung terlihat. Saat melawan Kamboja, Tom Haye mencatatkan 3 assist. Kemudian saat menghadapi Timor Leste, dia kembali tampil luar biasa. 1 gol cantik dari tendangan bebas. Permainannya ada di mana-mana. Dari area pertahanan, lini tengah, sampai ke depan kotak penalti lawan. Hitmapnya benar-benar penuh. Dia bukan tipe gelandang yang cuma menunggu bola. Dia aktif merebut bola, mengatur tempo, mencari ruang, membuka peluang. Dan yang paling penting, dia tetap tenang saat seluruh tim mulai terlihat frustrasi. Padahal Indonesia sudah unggul jumlah pemain sejak menit ke-21. Timor Leste bertanya bisa-bisa. Situasi seperti ini biasanya membuat pemain mulai terburu-buru. Namun tidak dengan Tom Haye. Dia terus memainkan bola dengan kepala dingin, terus mengalirkan umpan, terus mencari celah. Dan akhirnya, bertahan Timor Leste junto juga. Inilah bedanya pemain berkelas. Saat yang lain panik, dia justru semakin tenang. Belum lagi tendangan bebasnya. Waduh, itu bukan sekadar gol. Itu karya seni. Bola melungkuh melengkung sempurna. Powerpa, akurasi sempurna. Kiper Timor Leste bahkan cuma terpaku melihat bola bersarang ke gawang. Tidak meloncat, tidak bereaksi, karena semuanya terjadi terlalu cepat. Free kick seperti itu lahir dari teknik, jam terbang, dan kualitas yang tidak bisa dipelajari dalam semalam. Benar-benar kelas Eropa. Performa Tom Haye bahkan mulai membuat media Vietnam ikut waspada. Mereka menyoroti kualitas tendangan bebas sang profesor. Bahkan muncul kekhawatiran kalau Indonesia kini punya senjata baru yang sangat mematikan dari bola mati. Dan memang, kalau Tom Haye berdiri di depan bola mati, rasanya seluruh stadion langsung menahan napas. Meski penghargaan Man of the Match jatuh kepada pemain lain dalam 2 laga tersebut, banyak fans sepakat. Pemain paling konsisten selama 90 menit tetaplah Tom Haye. Kalau boleh diberi julukan baru, mungkin namanya adalah Mr. Consistent. Karena hampir tidak ada momen di mana permainannya benar-benar turun. Standarnya selalu tinggi. Yang paling layak diapresiasi bukan cuma skillnya, tapi juga mentalitasnya. Walaupun Indonesia lebih diunggulkan atas Kamboja maupun Timor Leste, Tom sama sekali tidak terlihat meremehkan lawan. Dia tetap berlari mengejar bola, tetap menekan, tetap fokus, tetap menghormati setiap lawan. Bahkan setelah pertandingan selesai, Tom secara terbuka memuji permainan Timor Leste. Menurutnya, laga tersebut jauh lebih sulit daripada yang diperkirakan banyak orang. Dan dari situ kita belajar satu hal. Pemain besar bukan cuma soal kemampuan, tetapi juga soal rasa hormat kepada lawan. Tom Haye juga membocorkan rahasia kemenangan Indonesia. Saat skor masih 0-0, dia meminta seluruh pemain tetap tenang, tetap memainkan gaya bermain sendiri, tidak panik, tidak terburu-buru. Dan benar saja, gol akhirnya datang. Inilah pengaruh seorang pemimpin di lapangan. Kadang kontribusinya tidak selalu terlihat di statistik, tetapi sangat terasa bagi rekan-rekan setimnya. Sekarang setiap kali timnas Indonesia bermain, rasanya kita bukan cuma menonton pertandingan. Kita sedang menikmati karya seorang maestro lapangan tengah. Sayangnya, usia Tom Haye kini sudah 31 tahun. Artinya waktu kita menikmati permainan sang profesor bersama Garuda tentu tidak akan selamanya. Karena itu, daripada sibuk mencari penggantinya mulai sekarang, mungkin lebih baik kita menikmati setiap operan, setiap visi, setiap umpan terobosan, dan setiap tendangan bebas yang masih bisa ia persembahkan untuk merah putih. Karena pemain seperti Tom Haye tidak datang setiap tahun. Kalau menurut kalian,
Apakah Tom Haye sekarang adalah gelandang terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia di era modern? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-teman pecinta sepak bola Indonesia. Tapi tunggu dulu, kalau dipikir-pikir, ada satu fakta yang cukup menarik. Selama ini banyak orang menganggap timnas Indonesia hanya mengandalkan kecepatan pemain sayap atau kualitas striker di lini depan. Padahal kenyataannya, jantung permainan Garuda ada di lini tengah. Dan disitulah Tom Haye menjadi sosok yang tidak tergantikan. Banyak orang hanya melihat gol. Banyak orang hanya melihat assist. Padahal pekerjaan paling sulit justru dilakukan sebelum semua itu terjadi. Siapa yang mengatur tempo? Siapa yang menentukan kapan bola dipercepat? Siapa yang tahu kapan harus mengalihkan permainan ke sisi lain? Siapa yang tetap berani meminta bola saat semua pemain mulai panik? Jawabannya hampir selalu sama. Tom Haye. Itulah kenapa pemain seperti dia sering tidak terlalu mencolok bagi penonton biasa. Tapi bagi pelatih, bagi rekan setim, dan bagi pecinta sepak bola yang benar-benar memahami permainan, nilainya luar biasa besar. Konghitu. Kalau tidak percaya, coba sesekali tonton Tom Haye tanpa mengikuti arah bola. Perhatikan bagaimana dia bergerak, bagaimana dia membuka ruang, bagaimana dia memberi instruksi, bagaimana dia terus mencari posisi agar menjadi pilihan umpan. Baru di situ kita sadar, sepak bola ternyata bukan cuma soal menggiring bola atau mencetak gol, tetapi juga soal kecerdasan membaca permainan. Dan Tom Haye punya itu. Bahkan mungkin lebih baik dibanding sebagian besar gelandang yang pernah dimiliki Indonesia. Makanya tidak heran kalau setiap kali dia tampil, permainan Garuda terasa jauh lebih rapi. Serangan lebih terstruktur, transisi lebih halus, dan penguasaan bola jauh lebih tenang. Inilah yang sering disebut efek seorang playmaker sejati. Bukan pemain yang selalu menjadi sorotan, tapi pemain yang membuat semua rekannya terlihat lebih baik. Nah, sekarang tantangan terbesar justru ada di pertandingan-pertandingan berikutnya. Karena setelah 2 laga luar biasa ini, lawan pasti mulai mempelajari permainan Tom Haye. Mereka tahu, kalau ingin mematikan Indonesia, mereka harus lebih dulu mematikan The Professor. Pertanyaannya, apakah semudah itu? Rasanya tidak, karena pemain berkelas lalu punya cara untuk keluar dari tekanan. Semakin dijaga, semakin muncul solusi. Semakin ditekan, semakin cerdas mengambil keputusan. Itulah bedanya pemain bagus dengan pemain kelas dunia. Dan Tom Haye sedang menunjukkan kelasnya. Sekarang tinggal satu harapan besar dari seluruh pecinta Garuda. Semoga kondisi fisiknya tetap terjaga. Semoga terhindar dari cedera. Dan semoga performa luar biasanya bisa terus berlanjut sampai pertandingan-pertandingan penting berikutnya. Karena jujur saja, melihat Tom Haye bermain itu seperti menonton seorang konduktor yang sedang memimpin sebuah orkestra. Semua terlihat tenang, semua terlihat sederhana, tapi hasil akhirnya begitu indah. Nah, sekarang giliran kalian yang kasih pendapat. Menurut kalian, apakah Tom Haye memang sedang berada di performa terbaiknya bersama timnas Indonesia? Atau justru masih ada level yang lebih tinggi lagi yang belum kita lihat? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Siapa tahu pendapat kalian bakal kita bahas di video selanjutnya. Kalau kalian suka konten sepak bola yang dibahas dengan gaya storytelling seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Karena di channel ini, kita bukan cuma membahas hasil pertandingan, tapi juga cerita-cerita menarik yang sering luput dari perhatian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sepak bola Indonesia. Dan ingat, kelas sejati mungkin tidak selalu berisik. Tapi saat berbicara di atas lapangan, semua orang akhirnya memilih diam.